Bismillahirrahmanirrahim. Ora iso wong mukmin padha karo wong kafir. Rungokno ben sambung karo wingi. Ini masih tentang pendapat yang mengatakan bahwa kalau ada orang muslim membunuh non-muslim juga dihukum bunuh, ya. Nah, terus madhab yang jumhur, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali enggak setuju kalau nyawa orang mukmin harus dihukum bunuh gara-gara membunuh orang kafir. Kenapa? Enggak mungkin sepodo antara orang mukmin dan orang kafir. Ma'annal kafiro, padahal setuhune wong kafir iku sarun luweh Allah indallah miturut Gusti Allah, luweh Allah minad dabati tinimbang kewan. Wal mukminu sedangkan utawi wong mukmin iku thayyibun bagus, thahirun suci. Ndi dalile? Wallahu utawi Gusti Allah Ta'ala iku yaqulu dawuh sapa Allah. Dawuhe innamal musyrikuna najasun. Setuhune utawi wong-wong musyrik iku najasun najis. Wong musyrik diarani najis menurut Quran. Wong mukmin diarani suci. Lah mosok podo, ya. Wa yaqulu dawuh sapa Allah, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Qul ngucap sira Muhammad, la yastawi ora padha to al khabithu wong kang kotor najis, yakni wong kafir, wat thayyibu lan wong kang bagus suci, yakni wong mukmin muslim. Fakaifa, maka bagaimana mungkin naqtulu kita menjatuhkan hukum bunuh mukminan ing wong mukmin tahiron kang suci bimusyrikin krana mateni wong musyrik najisin kang najis. Farrajihu mongko utawi pendapat kang unggul insyaallah fi hadhil mas'alah ing dalem iki masalah sing luweh unggul iku qaulul jumhur, dawuhe mayoritas ulama, yakni Maliki, Syafi'i dan Hambali. Waqad ra'aitu lan teman-teman atau waqad ra'aita teman-teman weruh sapa sira fi ba'di murajaati ing dalam sebagian dari catatan-catatan saya weruh qissatan ing kisah cerita latifatan kang singkat. Wahia utawi mengkono-mengkono cerita singkat iku anna Aba Yusuf setune Syekh Abu Yusuf muridé Imam Abu Hanifah, muridé mazhab Hanafi, al-qadhi kang dadi qadhi. Abu Yusuf mau iku min talamizatil Imam Abi Hanifah, setengah sangking piro-piro muridé Imam Abu Hanifah. Rufi'at ikutin haturkan, disampaikan ilaihi maring Imam Abi Yusuf apa yang dihaturkan kepadanya, qadiyatun suwijining permasalahan, tatala khosu
kang singkatnya simpul dari permasalahan itu fi anna musliman qatala dhimmiyan kafiron, bahwa ada seorang muslim iku qatala mateni sapa muslim mateni dhimmiyan ing wong dhimmi kafiron kang kafir. Fahakama banjur menfonis alaihi atas muslim yang membunuh dhimmi tadi. Sapa yang menfonis? Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf. Difonis bil qisas dengan qisas. Berarti dijatuhi hukum bunuh gara-gara membunuh kafir dhimmi. Dia mazhab Hanafi. Fabainama nalikone huwa utawi Syekh Abu Yusuf iku jalisun lungguh zata yaumin ing dalem suwijining dina tiba-tiba jaa teka hu ing Syekh Abu Yusuf sapa sing teka rajulun wong lanang biruk atin kelawan nggawa sopean kertas selembar kertas fa'alqa banjur menyampaikan sapa rajul ha mengkono-mengkono selembar kertas ruk'ah disampaikannya ilaihi maring Syekh Abu Yusuf yang menvonis hukum mati kepada orang muslim gara-gara membunuh non muslim. Tsumma kharaja banjur metu keluar sapa si rajul yang menyampaikan selembar kertas mau. Faida ternyata dumadaan fiha iku ing dalem mengkono-mengkono ruk'ah selembar kertas hadil abiyatu terdapat bait-bait ini. Ya qatilal muslimi bil kafiri, wahai Syekh Abu Yusuf hakim yang menjatuhi hukum bunuh kepada seorang muslim bil kafiri sebab mateni wong kafir. Jurta dolim sapa sira, curang sapa sira, hakim zaman curang. Wa mala adilu kal jair, tiadalah hakim yang adil itu seperti hakim yang curang, dolim. Yaman bi Baghdad wa atrafiha. Ya benar ya. Wahai ulama-ulama bi Baghdad kang ono ing kota Baghdad wa atrafiha dan ujung-ujungnya kota Baghdad min ulama innas yakni para ulama au syairin atau sastrawan penyair istarji'u beristirja'lah kamu membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hendaknya kamu baca innalillah, ini musibah besar. Wong kok ono hakim menvonis hukum mati kepada orang mukmin muslim hanya gara-gara membunuh non muslim. Ini musibah, kamu harus membaca istirja inna lillah wabeku dan menangislah kamu, tangisi olehmu ala dinikum agamamu. Mbak kandhanono mbak, di WA dulu. Jok teman-teman telat ya. Wis di WA ta? Wis. Kon ngumumne ya, jok dewe-dewe. Wabku lan tangisilah olehmu
ala dinikum atas agamamu. Wastabiru dan bersabarlah kalian semua. Fal ajru lis-sabir krana utawi ganjaran iku lis-sabiri kanggo wong kang sabar. Jaro telah berbuat dolim, telah berbuat curang ala dini atas agama Islam. Siapa yang berbuat curang? Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf. Biqatlihi lantaran dia menjatuhkan hukum bunuh al-mu'mina ing wong mukmin bil kafiri krana mateni wong kafir. Fadakhala banjur bertamu ndayoh sowan sapa Abu Yusuf ala Rasyid kepada Khalifah Raja Harun ar-Rasyid. Wa akhbarahu dan mengkhabarkan sapa Abu Yusuf ing Raja Harun ar-Rasyid al-khabara cerita tersebut. Cerita setelah dia menjatuhkan hukum mati kepada mukmin, lalu ada orang datang menyampaikan tulisan di kertas. Tulisannya mengkritik dah. Ya. Wa aqra'a dan membacakan sapa Abu Yusuf hu kepada Ar-Rasyid, membacakan ar-ruq'ata ing selembar kertas mau. Faqala banjur dawuh lahu maring Syekh Abu Yusuf, sapa sing dawuh? Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid. Tadarok hadzal amro, tadarok ralatlah olehmu ndang ralaten mumpung durung menyebar paham ngene iki ya. Paham apa? Paham bahwa orang mukmin pun kena hukum bunuh gara-gara membunuh wong kafir. Ayo segera diralat, bahaya ini. Li alla takuna hadzal amro iki putusan. Li alla takuna supaya ora ono apa vonis tadi iku fitnatan dadi fitnah. Fada'a banjur mengundang sapa Abu Yusuf, mengundang aulia al-qatil ing para keluarga terbunuh. Wa talaba dan menuntut sapa Syekh Abu Yusuf hum ing auliaul qatil, menuntut bil bayyinati bukti saksi ala sihhati dhimmah atas keabsahan dia sebagai zimmi. Iku dulurmu sing dipateni mung kafir sing merangi Islam, kafir harbi, berarti memang layak dibunuh. Atau kafir zimmi, kafir tapi jadi warga negara yang baik, enggak memerangi Islam. Mau buktikan bahwa keluargamu yang terbunuh itu kafir zimmi. Wa subutiha dan keabsahan zimmah. Falam yastati'u banjur ora kuwasa sapa auliaul qatil. Ora kuwasa an yusbitu membuktikan bahwa dia itu benar-benar kafir zimmi. Fa'asqata lalu menggugurkan sapa hakim Syekh Abu Yusuf, menggugurkan al-qawada ing kisos. Berarti diralat, enggak jadi jatuh hukum kisos, tapi dicarikan. Terus iki ya apa ini? Akhirnya ketemu, ayo cari bahwa dulurmu mau
benar-benar kafir tapi zimmi, gak iso dibayar. Jangan-jangan kafir harbi. Akhirnya dicabut, diralat vonis tadi. Enggak jadi didadui qawat. Enggak jadi didadui kisos. Wa amara lan memerintahkan sapa Syekh Abu Yusuf bitaf intiyati supaya membayar dian, cukup membayar dian. Bocah sampe kok biasa bubuk ya isuk ya. Ngaji ya. Ngaji, aja bubuk ae. Bengi bubuke diatur yang baik. Aja ngantukan ya. Halo. Aja bubuk ngaji ben paham. Munadharah latifah utawi iki iku debat singkat, diskusi singkat. Aja turu maneh lho, turu maneh. Dikandani sak menit turu maneh. Ayo tangi. Tangi Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara nutur sapa al-allamah wong kang banget ngalime yaiku Abu Bakrin Ibnul Arabi fi tafsirihi yang dalam tafsir beliau yaitu kitab Ahkamul Quran. Nutur hadil munadharatal latifah iki debat atau diskusi singkat. Faqala banjur dawuh si Ibnul Arabi. Waradatu Mekah alaina mendatangi kami bil Masjidil Aqsa ing Masjidil Aqsa tahun pira kuwi sanata sab'in wa thamanin wa arba'mi'ah tahun 1000 tahun 487. Ini dari sekarang hampir 1000 tahun ya peristiwa ini. Sapa sing teko mau faqih wong kang ahli fikih min ulama'i ashabi Abi Hanifah. Ahli fikih saking para ulama pengikut Imam Abu Hanifah, yang mana pendapatnya orang mukmin pun dibunuh gara-gara membunuh orang kafir. Yu'rafu dikenal sapa faqih, dikenal Bizzauzani kelawan nama Az-Zauzani. Zairon halih berziarah lil Khalil ke makamnya Ibrahim Al-Khalil. Ziarah makam Ibrahim itu ya ke Masjidil Aqsa. Kalau ingin ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Jadi ada seorang ahli fikih datang ke Masjidil Aqsa, dia madhabnya madhab Abu Hanifah. Tujuannya berziarah ke makamnya Nabi Ibrahim salawatullahi alaihi. Fahadorna banjur nekani sapa kita fi harami as-sakhratil muqaddasah teka ing papan yang disucikan, yaitu batu besar yang suci. Dari batu itulah Nabi mancik batu lalu Mi'raj, Isra Mi'raj dari Mekah dulu menuju Masjidil Aqsa. Lalu Nabi berjamaah dengan nabi-nabi yang lain. Lalu untuk naik, Nabi naik di atas batu. Itu namanya as-sakhratul muqaddasah. Jadi yang cerita ini menghampiri batu besar yang namanya as-sakhratul muqaddasah. Ma'ahu bersama si faqih itu.
wa syahida lan nyekseni sapa faqih ulama al-balad ing para ulama wilayah atau daerah Palestina itu. Fasa'ala kemudian fasu'ila, lalu si faqih bermadhab Hanafi ditanya alal adati seperti biasanya, ditanya an qatlil muslim bil kafir, tentang pendapat dibunuhnya seorang muslim karena mateni wong kafir. Bagaimana itu? Kamu kan mazhab Hanafi, mentolo ya mentolo mateni wong podo Islami. Faqala dawuh si faqih yang bermadhab Hanafi, yuktalu bihi, yuktalu dijatuhi hukum bunuh si mukmin bihi sebab mateni wong kafir. Kisoson sebagai kisos. Fatuliba, mbak ayo cepat mbak, wis telat suwe lho. Cepat melayu. Fatuliba, banjur dituntut sapa faqih bidalil, mendatangkan dalil. Ayo nanti dalile bahwa orang mukmin dibunuh gara-gara mateni wong kafir. Faqala, kemudian mengucap sapa Abu Yusuf sapa faqih, ad-dalilu utawi dalil alaihi atas hal ini iku qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menerapkan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Terus dijawab, ini kan perintah umum, belum rinci, sifatnya umum. Nah kalau perintah itu mau terapkan, pateni wong sing mateni, bagaimana kalau perang? Ono wong kafir nyerang kita bunuh. Masuk kita juga dibunuh gara-gara pakai ayat yang sifatnya umum ini. Hai orang-orang mukmin, diwajibkan kamu melaksanakan hukum qisasnya. Lucu tuh. Wahada utawi iki iku amun dalil umum fi kulli qatil, dalam setiap kasus orang yang terbunuh. Fantadaba, kemudian bangkit, ma'ahu sartani faqih, bermadhab Hanafi mau, bangkit fil kalam untuk berbicara. Sopo faqihu syafi'iyah, ahli fikih dari madhab siapa? Syafi'i. Wa imamuhum, dan imamnya, tokohnya madhab Syafi'i, biha di Palestina, namanya Imam Atha al-Maqdisi. Dia tangi menyampaikan bantahan, berani berbicara. Waqala, mengucap si Atha, mastadalla bihi syekhul imam la hujjata lahu fih, ma utawi ayat istadalla yang telah memakai dalil bihi kelawan ma sop asy-syekhu syekh imam yang bermadhab Hanafi tadi, apa yang dia pakai dalil ayat yang sifatnya umum tadi, sifatnya masih global, belum rinci. Ikulah hujjata, sama sekali tiada hujjah, enggak ada argumentasi. Lahu baginya, fi dalam masalah dibunuhnya orang mukmin gara-gara matani wong kafir. Enggak ada hujjah,
min thalathati aujuhin, dari 3 sisi. Ahaduha, utawi salah satu aujuh, iku annallaha subhanahu wa ta'ala qala, bahwa Allah dawuh kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas. Qisas itu apa? Hukum mati tapi ada kesamaan, ada keseimbangan, kesepadanan. Itu namanya qisas. Lek bedes mau pateni terus sama dipateni ya enggak padan. Demikian juga wong kafir terus dipateni wong muslim lalu mau qisas, itu enggak sepadan. Qisas itu hukum bunuh karena ada kesamaan, kesepadanan, setingkat. Fasyarata, mensyaratkan sapa Allah, mensyaratkan al-musawata, persamaan, fil mujazati, dalam menuntut hukum balas bunuh. Wala musawata, sedang tidak ada kesamaan, bainal muslim, antarane wong muslim, wal kafir lan wong kafir, enggak podo ya. Fa innal kufra, krana setuhune kufur, iku hatta telah menurunkan apa kufur, menurunkan manzilatahu, derajatnya wong kafir mau. Wa wada'a, dan merendahkan apa kufur, merendahkan martabatahu, martabat si kafir itu. Martabatin dek wong kafir itu gara-gara kafir, ora podo karo mukmin muslim. Asani, yang kedua, annallaha subhanahu wa ta'ala rabata akhiral ayati bi awwaliha. Setune Gusti Allah iku mengkaitkan akhiral ayati, bagian akhir dari ayat, mengkaitkan bi awwaliha dengan bagian yang pertama. Ayat awal, tengah, akhir itu bergandengan, Mas. Satu ayat, satu tema. Ojo dipudul-pudul ngono. Ya. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa. Itu sik gandeng karo kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wa ja'ala, lan dadekake sapa Allah bayanaha, penjelasan tentang awal ayat tadi, inda tamamiha, ing sampurnaning ayat. Penjelasan rincinya baca sampai sempurna. Faqala dawu sapa Allah, aja dipotong tengah ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, lanjut aja mandek wong ayate durung tek. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, ngono. Fa idza naqasal abdu anil hurri birriqi, fa idza naqasa, nalika dadi kurang al abdu, derajat seorang budak rendah, kan anil hurri, dibanding orang yang merdeka. Kenapa derajatnya budak berkurang? Birriki krono jadi budak. Wa huwa min asaril kufri, budak itu karena akibat kufur. Yang kemarin-kemarin kami sampaikan, wong kafir Quraisy memerangi Islam di Madinah. Lalu kafir Quraisy kalah. Pasukan kafir Quraisy yang kalah itu lo ditawan, lalu jadi budak. Budak itu nilainya di negara Islam lebih rendah dari merdeka, karena mereka kurang ajar, mbiyen merangi Islam.
Jadi ada budak itu akibat dari orang kafir memerangi Islam. Nah karena kufur itulah budak, dulu kufur merangi Islam, budak nilainya lebih rendah. Kalau budak yang sudah Islam tapi dulu pernah memerangi Islam, itu saja nilainya lebih rendah, apalagi yang nyata-nyata kafir, ya tambah rendah lah. Mestinya ngono. Fa'ahra lebih-lebih, wa awlaya tegese lebih-lebih, an yang kuso, jadi kurang derajate, anhu sangking wong merdeka atau mukmin, sapa al kafir wong kafir. Wong budak saja derajatnya lebih rendah, apalagi kafir lebih-lebih. Asal itu yang ketiga, ini argumentasinya seorang yang bermadhab Syafi'i. Siapa tadi? Imam kok lali. Imam Atha al-Maqdisi. Annallaha satuna Allah subhanahu wa ta'ala qala dawuh faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ata'un ilaihi bi ihsan. Siapa mendapat maaf dari saudaranya, ini kalimatnya, berarti kasusnya muslim membunuh muslim, lalu keluarga si terbunuh yang sesama muslim ini memberi maaf. Itu namanya si pembunuh itu dapat maaf dari saudaranya. Ufiya lahu min akhi. Sedangkan kalau yang dibunuh itu non-muslim, keluarganya juga non-muslim, lalu mereka memberi maaf, apa itu namanya dapat maaf dari saudara? Saudara itu sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, itu baru namanya saudara. Al-muslim akhul muslim. Jadi yang disebut Quran itu dapat maaf dari saudaranya. Nah, kalimat dapat maaf dari saudaranya itu mengindikasikan bahwa kasusnya muslim membunuh muslim, sesama muslim bersaudara. Gitu loh. Nah kalau yang dibunuh itu non-muslim, keluarganya non-muslim, kan bukan saudara, bukan akhihi. Ngerti ya? Wala mu'akhata, sedang tidak ada ukhuwah, enggak ada persaudaraan, bainal muslim antarane wong muslim, wal kafiri lan wong kafir. Fadalla mongko nuduhake apa iki dawuh faman ufiya lahu min akhihi, nuduhake ala adami dukhulihi, tidak termasuknya non-muslim, tidak termasuknya wong kafir, tidak termasuk fi hadzal qaul dalam kalimat ufiya lahu ufiya lahu min akhi. Jadi wong kafir tidak masuk kategori akhi. Faqala banjur dawuh sapa Az-Zauzani, Imam Zauzani tadi, dalilun sahih. Ini cara berdebat rodok nakalan. Berdebat itu kalau kalah, oke, saya akui dalilmu sahih kuat. Tapi enggak ada dalil yang mewajibkan saya ngikuti pendapatmu. Ngono ya. Panggah ngengkel, angel wis. Ya. Diakui bahwa itu sahih, benar. Tapi enggak ada dalil yang mewajibkan saya ngikuti argumentasimu. Jadi kadang ini sudah nafsu, tidak lagi objektivitas, validitas, akurasi kebenaran. Faqala ngucap
Sapa Az-Zauzani, Imam Az-Zauzani. Utawi hujjahmu iku dalilun sahih, dalil kang sahih. Wama utawi argumentasi hujjah, iktarata yang mana kamu telah menyanggah saya, bihi dengan mengkono-mengkono hujjah, kelawan ma, hujjah yang kau buat untuk menyanggah saya, iku la yalzamu tidak wajib, ni kepadaku, minhu dari dalilmu, syai'un sedikit pun. Kenakalan dah. Dalilmu sahih. Tapi sedikit pun saya enggak wajib memegangi. Enggak wajib menerima. Padha duwe dengkule Mas. Gak mari-mari ya. Amma qauluka, anapun utawi ucapanmu, innallaha syaratal musawata fil mujazat. Sesungguhnya Allah mensyaratkan adanya kesamaan, persamaan dalam hukum balas membalas, nyawa dibayar nyawa. Kalau soal itu harus ada persamaan, fakadzalika aqul, so doai. Demikian juga saya. Podo Mas. Ya. So doai. Wa amma da'waka annal musawata bainal kafir wal muslim fil qisas ma'tumah fa ghairu sahih. Anapun utawi klaim kamu bahwa persamaan antara kafir dan muslim dalam qisas ma'tumah tidak ada, kamu menyatakan menuduh klaim enggak ada persamaan antara mukmin dan kafir, fa ghairu sahih. Nah itu yang tidak benar. Ini menurut Hanafi ada kesamaan. Fa innahuma mutasawiyani fil hurmah. Sungguh muslim dan kafir dua-duanya sama. Fil hurmah sama dalam hal sama-sama dihormati sebagai warga negara. Ngono ya. Allati takfi, yang mana ini sudah cukup fil qisasi untuk menjatuhkan qisas, wahia hurmatud dam, yaitu dihormatinya darah non muslim yang zimmi, as-sabitati, yang mana itu tetap adanya permanen sah ala takbid selama-lamanya. Fa inna zimmiyya mahkunud dam, karena seorang kafir zimmi pun dilindungi darahnya. Orang kafir dilindungi darahnya. Niki kursi nih. Niki nang jero nih kursi nih. Mas, sapa iku? Kursi iku lho tokno. Aja sok mbodoni ngono, Ana wong butuh kursi lho. Nah, sing cerdas ngono. Saged. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mong? Jadi orang non muslim yang zimmi itu dilindungi, darahnya enggak boleh dibunuh. Kita jawab bahwa non-muslim di negara kita dilindungi darahnya, iya. Muslim dilarang membunuh non-muslim yang zimmi, iya. Tapi hukumannya tidak harus ganti dibunuh. Cukup disuruh bayar denda atau penjara atau apa begitu. Jadi negara tetap membuat undang-undang dilarang membunuh, termasuk membunuh non-muslim yang zimmi, karena non-muslim dilindungi. Iya, tapi vonisnya jangan hukum
hukum mati, jangan vonis mati. Itu loh. Ya cukuplah penjara atau bayar denda. Itu namanya juga sudah melindungi. Nah gitu loh. Kalau alasan Hanafi dilindungi darahnya. Wal muslim mahkunud dam. Si seorang muslim tadi juga dilindungi darahnya. Wakilahuma fi daril Islam. Dan dua-duanya hidup di negara Islam. Walladhi yuhaqqiqu dzalika annal muslim yuqta' bisariqati mali dhimmi. Dan yang membuktikan kebenaran hal itu adalah bahwa seorang muslim pun juga dipotong tangannya karena mencuri harta kafir dhimmi. Wa hadza yadullu ala anna malal dhimmi qad sawa malal muslim. Dan ini menunjukkan bahwa properti harta milik orang dhimmi iku qad sawa benar-benar madani opo bondone dhimmi. Madani malal muslim ing bondone wong muslim. Itu kasusnya kalau ada orang muslim mencuri bondone wong kafir, dhimmi juga dipotong tangan. Berarti ada status kesamaan derajat antara bondone wong muslim karo bondone wong kafir dhimmi. Fadalla mongko nuduhake opo iki dipotong tangan tadi. Nuduhake ala musawatihi atas persamaannya wong kafir dhimmi madani lidamihi maring nyawa atau darahnya muslim. Idil malu krono utawi bondo iku innama sesungguhnya alasan yuhramu bondo orang kafir dihormati, dilindungi, bihurmati malikihi, karena dihormati dilindunginya si pemilik harta. Cuma ini juga enggak mesti mas. Begini, dalam Islam orang zina muhson dibunuh dengan dirajam. Nyawa darahnya pezina muhson itu enggak dilindungi. Tapi setelah dia dibunuh, dirajam, hartanya tetap dilindungi. Bukan disita negara, tapi itu tetap diberikan pada ahli waris. Bukan berarti kalau pemiliknya nyawanya enggak dilindungi, darahnya enggak dilindungi, lalu hartanya enggak dilindungi. Beda antara harta dengan nyawa si pemilik. Paham? Itu. Terus pembunuh. Nyawa si pembunuh itu enggak dilindungi. Karena dia akan kena hukum bunuh ketika membunuh sesama muslim. Lah nyawa si pembunuh yang enggak dilindungi ini, setelah dia dibunuh, hartanya bukan berarti diambil negara, tetap diwaris ahli waris. Kalau diwaris ahli waris berarti saat si pembunuh itu hidup, hartanya masih miliknya si pembunuh itu. Bahkan Anda dimaafkan, si pembunuh dengan harta miliknya bisa membayar denda, sisanya tetap miliknya. Paham ya? Logika bahwa harta seorang warga negara dilindungi negara, gara-gara nyawanya juga dilindungi. Lalu dibuat kesimpulan balik, berarti kalau nyawanya enggak dilindungi, hartanya enggak dilindungi, enggak begitu. Paham? Ternyata mbiyen itu
Wong debat itu cerdas-cerdas kayak begini. Ya. Tradisi keilmuan, tradisi penalaran. Namanya pun juga munadhoroh. Dari kata-kata nadhor, dari kata-kata nadhor. Nadhor itu menalar. Bahasa Jawa Indonesia itu dhot atau dhot jadi L. Fardu jadi perlu. Ya. Zalim jadi lalim. Ridho jadi rela. Itu pokok dhot. Ramadan jadi ramlan. Ya. Zohir jadi lahir. Bahasa Jawa. Zalim jadi lalim. Nadhor jadi nalar. Munadhoroh itu diskusi dengan berbasis pada penalaran. Analisa dan seterusnya. Ya, pendalaman, analisa, lalu mencermati makna, kemudian mengkait-kaitkan antara satu makna dengan yang lain. Variabel satu dengan yang lain. Ya, itu namanya nadhor, menalar. Saling adu nalar, namanya munadhoroh. Lele engkel-engkelan tutup munadhoroh. Nafsu. Wa amma qauluka, adapun ucapanmu, innallaha rabata akhiral ayah bi awwaliha, bahwa Allah menghubungkan akhir ayat dengan awalnya ayat. Nah, pendapat ngono kuwi Mas, fa ghairu musallam, tidak bisa diterima. Enggak mesti Mas, akhir ayat berhubungan dengan awal ayat, enggak bisa diterima itu. Fa inna awwalal ayati ammun wa akhiruha khassun, karena bagian dari awal ayat itu bersifat umum dan bagian akhir bersifat khusus. Wa khususu akhiriha la yasa'u la yamna'u min umumi awwaliha. Akhir ayat yang bersifat khusus tidak menghalangi awal ayat yang bersifat umum. Enggak apa-apa. Yang awal umum, yang akhir khusus, dan kekhususan bagian akhir itu tidak menghalangi kalau bagian awal tetap umum. Ya. Tapi sebetulnya dalam kaidah usul fikih, yang khusus itu mentaksis yang umum. Nah gitu. Kalau enggak dipahami begitu nanti jadi kacau semua. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Bunuh semua orang musyrik. Itu umum banget, mutlak Mas. Padahal kenyataannya di zaman Nabi yang dibunuh itu hanya orang musyrik yang memerangi Islam, menyerang negara Madinah. Wong musyrik yang hari-hari bersama Nabi di Madinah bertetangga, sesama warga negara itu nyatanya enggak dibunuh oleh Nabi. Ada dalilnya lagi yang lebih khusus. Nah kalau dalil yang khusus enggak bisa mentaksis yang umum, nanti jadi teroris kabeh. Sama nanti nggawa pedang non muslim mau jarah tokone mau pateni. Karo nggawa ayat qatilul musyrikina kafatan. Jadi Wahabi men. Halo. Jadi teroris. Mestinya si Az-Zauzani itu aja ngotot ngono. Yang umum ya biar umum, yang khusus biar khusus. Kekhususan akhir ayat tidak menghalangi umumnya yang bagian pertama. Bal balik
Ya jadi tetap berlaku apa kulun masing-masing yang bagian awal dan akhir hukmahu ing hukume dewe-dewe min umumin nyatane umum au khususin utawa khusus. Wa amma qauluka innal hurra la yuqtalu bil abdi, adapun pendapatmu tadi Mas Madhab Syafi'i, Mas Atok, bahwa orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak, fala usallim, saya juga enggak menerima, saya enggak taslim. Bal tetapi yuktalu, tetap dibunuh si orang merdeka, bi gara-gara membunuh si budak, kisoson dengan kisos. Fata'alakta, gandolan sopo siro hai atok, bidakwa dengan dakwah, dalil lah, argumentasi, klaim, latasiku yang tidak benar, tidak sah, tidak benar laka bagimu. Wa amma qauluka faman ufiya lahu min akhihi syai'un, berarti non muslim itu tutu akhihi, ya. Non muslim enggak termasuk kategori akhihi, yakni al-muslim, fakadzalika aqul, demikian pula pendapat saya, walakin hadza khususun fil afwi, ini khusus berlaku untuk kasus maaf, bukan kasus tuntutan kisos, fala yamna'u min umumil qisas, maka ini tidak mencegah keumuman hukum kisos. Qala Ibnul Arabi, bajarat munadharatun azimah, dan telah berlangsung juga debat diskusi besar, panjang. Hasalna kami mendapatkan minha dari diskusi panjang itu, faedah ilmu, jammah yang sangat banyak. Asbatna, yang kami mengutip atau menulis perdebatan panjang itu, fi Nuzhatin Nadhir, dalam kitab Nuzhatun Nadhir. Monggo kalau ingin baca. Ini tadi contoh perdebatan singkat. Ya. Nah, kalau saya mewakili madhab Syafi'i, saya bilang enggak bisa zaman mengatakan akhir ayat dengan awal enggak ada hubungan, lalu dewe-dewe sing umum ya umum, khusus ya khusus. Ora mungkin. Biasanya yang berlaku itu yang khusus, yang rinci, menerangkan, memerinci, mentakyid, mentaksis yang umum. Ada ayat yang berbunyi wajib memerdekakan budak. Terus di ayat lain ada tambahan raqabatin mukminah, budak yang mukmin. Nah, pernah menyebut ayat yang sifatnya global, pokoknya budak. Pernah juga menyebut ayat yang lebih khusus, budak yang mukmin. Nah, ini bukan Quran mencela-mencele. Sebetulnya yang berlaku ya budak yang mukmin. Nah, ayat yang hanya menyebut mukmin tanpa ayat yang menyebut budak tanpa diberi sifat mukmin itu ditaksis dengan ayat yang sudah ditambahi sifat mukmin. Nah, itu. Quran menyebut aqimus sholat, tegakkan sholat. Lalu Nabi menyebut sholat itu lima waktu. Jangan dianggap melaku dewe-dewe antara ayat dengan hadis. Mas, sholat kok mekur ping siji, yang penting wis sholat. Ujarane Quran, yang penting aqimus sholat. Ya. Nah, tapi Nabi ngarani bangdi mau dewe-dewe. Ora iso masune. Antar dalil itu saling
melengkapi, saling menjelaskan. Jadi logika awal ayat dan akhir ayat enggak ada hubungan, itu logika yang kurang pas. Paham ya? Al-Fatihah.